Dan pemirsa, Telisik Hukum masih membahas segala hal yang menyangkut transaksi jual beli online. Masih bersama dengan Mas Fendi Jonathan, sarjana hukum, seorang praktisi hukum yang juga wakil ketua umum dari Young Lawyer Committee Peradi. Mas Fendi, apa yang harus masyarakat bisa waspadai, antisipasi bila sudah masuk dalam transaksi jual beli online? Kira-kira apa sih yang kita bisa diulang lagi, Mas, apa yang harus kita perhatikan dari awal nih agar kita tidak terjebak dalam kasus penipuan ini? Yang paling pertama kita harus tahu penjualnya ini siapa, jelas apa tidak gitu. Kemudian lihat yang dia jual itu barang-barangnya, harganya itu apa terlalu di bawah pasaran atau sama gitu. Nah, biasanya yang terlalu di bawah pasaran itu yang mencurigakan gitu. Kemudian dilihat lagi mungkin dari platform e-commerce biasanya itu terverified apa tidak gitu. Kalau dari media sosial followersnya banyak tapi yang yang likes-nya sedikit gitu, itu perlu dicurigai sih. Oh, followers banyak, yang like sedikit juga harus curigai ya? Ya, itu banyak, biasanya followers itu bisa dibeli gitu ya? Oke. Nah, kalau tadi kan kita bicara bahwa transaksi yang cukup paling aman saat ini adalah transaksi online yang tergabung dalam e-commerce tertentu, dalam aplikasi tertentu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi penipuan melalui e-commerce tersebut? Apakah e-commerce yang bersangkutan bisa juga kita tuntut, Mas? Kita lihat dulu apakah pihak e-commerce-nya terlibat atau tidak. Bagaimana kita bisa melihat dia terlibat atau tidak? Nah, itu tergantung dari perkaranya biasanya, pembuktiannya, bukti apa yang kita punya. Tapi biasanya sih jarang terjadi. Yang terjadi biasanya justru langsung dari penjualnya. Penjual ke e-commerce-nya sendiri gitu ya, urusannya ya. Karena gitu. Toh sebagai konsumen kita dikembalikan oleh si e-commerce biasanya seperti itu ya. Iya. Nah, setelah kita mewaspadai hal tersebut, namun ya namanya musibah, tiba-tiba kita tetap terjerat oleh penipuan online ini. Apa yang perlu kita lakukan dan tahap apa yang harus kita lewati nih, Mas, sehingga kita bisa mendapat keadilan? Ya, yang pertama sudah pasti kita harus kumpulkan bukti-buktinya dulu. Yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran setelah ada, kemudian komunikasi pemesanan. Yang sudah disetujui oleh pihak penjual, bahwa penjual kemudian menawarkan barangnya yang sesuai dengan apa yang kita mau, ternyata barangnya tidak ada kan. Nah, bukti chat itu yang bisa untuk kita bawa misalkan ke pihak kepolisian untuk jadikan dasar bukti permulaan. Ada nggak sih kadaluarsa untuk bukti-bukti digital tersebut? Karena kan biasanya nih transaksi online yang kita baru sadar tertipu, let's say, misalkan setelah 1 bulan barang tak kunjung datang, uang sudah terlanjur melayang gitu ya. Adakah batasan kadaluarsa untuk semua dokumentasi digital tersebut, Mas? Enggak ada. Sebagai barang bukti? Tidak ada, untuk bukti itu kadaluarsa tidak ada. Yang ada adalah kadaluarsa untuk tindak pidananya itu sendiri, itu ada. Konteks kadaluarsa tindak pidana maksudnya seperti apa? Jadi misalkan pidananya dilakukan di tahun 1970. Baru mau dilaporkan misalkan di tahun 2024 atau itu. Nah, itu sudah daluarsa. Itu diatur di dalam KUHP. Gitu, ada daluarsanya. Ada kadaluarsanya ya. Iya. Tapi untuk konteks pembuktian tidak ada kadaluarsa, bagaimana kita menyimpan bukti-bukti itu dengan baik seperti itu ya. Iya. Nah, bila itu sudah kita lakukan, bagaimana kita bisa mengambil langkah selanjutnya dalam konteks pemilihan aturan mana yang akan kita pakai, Mas? Kalau yang dilihat kasusnya sendiri, nanti biasanya para praktisi hukum, kalau mereka berkonsultasi, praktisi hukum yang akan menelaah dari bukti ini unsur pasal mana yang memenuhi. Karena pidana itu harus unsur pasalnya yang terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi unsur pasalnya, ya tidak masuk ranah pidana. Artinya tetap konteks bahwa bila kita belum paham sekali tentang konteks hukumnya, kita sarankan ya masyarakat untuk berdiskusi dengan ahli hukum seperti itu ya. Peradi sendiri punya nggak sih, Mas, lembaga yang menangin persoalan-persoalan konsumen ini? Peradi ada, lembaga bantuan hukumnya ada. Itu jadi jadi semua masyarakat luas, kalau memang khususnya untuk yang ekonominya rendah, itu bisa langsung ke lembaga bantuan hukum. Dari percakapan kita tadi, apakah bisa kita simpulkan bahwa aturan-aturan yang ada sudah cukup menjaga kepentingan konsumen nih, Mas, dari persoalan jual beli online ini? Kalau secara general dari
peraturan perundangannya sudah cukup bagus, melindungi para konsumen dan penjual itu sendiri. Cuman banyaknya kasus ini adalah ya banyaknya orang yang iseng atau mencoba-coba untuk mencari keuntungan sendiri. Lebih kepada orangnya bukan kepada peraturannya. Oke. Artinya bahwa dari aturan yang ada pun masyarakat juga diminta untuk proaktif mencoba mempelajari ya bila memang ingin melanjutkan ini semua karena hukum ya. Aturan mana aja Mas yang bisa kita jadi rujukan? Khusus untuk online shop ini kita bisa melihat dari Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, kemudian juga Undang-Undangan Perlindungan Konsumen. Dan KUHP itu pasti 372, 378 penipuan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Iya. Dari ketiga aturan tersebut, adakah aturan-aturan lain yang harus kita pelajari? Artinya bahwa tadi dalil-dalil yang kita kemukakan sebagai konteks kerugian kita itu kan harus kuat. Apalagi kalau kita berniat melanjutkan dari konteks pidana ke perdatanya kan gitu. Ada nggak aturan-aturan atau sumber-sumber hukum lain yang bisa kita jadikan jurisprudensi atau catatan untuk penguatan dalil itu tadi? Ya, kalau orang awam hukum mungkin tidak tahu namanya jurisprudensi. Makanya para praktisi inilah yang akan mencoba dari undang-undang tersebut, 3 tersebut, ditambah lagi kita juga mencari jurisprudensi. Oke. Itulah pentingnya mengapa masyarakat harus berdialog, berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang sesuai ya. Ada kesimpulan lain Mas yang bisa Mas tambahkan yang bisa jadi bahan pertimbangan masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli online ini? Ya, intinya untuk masyarakat luas kalau ingin melakukan belanja online, apalagi di zaman yang sekarang ini kan lagi new normal, ya lebih baik kita lebih harus tahu dulu penjualnya itu jelas apa tidak. Jangan tergoda dengan barang yang murah. Gitu. Harga di bawah pasaran langsung dibeli, ya sedangkan kita nggak tahu kejelasannya. Kemudian selalu mencoba untuk bertanya dulu kepada penjualnya. Knowledge barangnya mereka seperti apa sih, ngerti apa tidak. Kalau ngerti ya baru kita ini. Dan mencoba selalu usahakan menggunakan platform e-commerce. Platform e-commerce ya. Gitu. Paling tidak terverified dan kemudian lebih aman. Lebih aman. Gitu ya. Dan yang terakhir mungkin juga lebih bahwa kalau kita sudah terlanjut masuk dalam konteks perkara ini, ya paling tidak cari orang-orang profesional yang paham sekali tentang persoalan hukum ini agar tidak salah dalam menerapkan konteks hukum mana yang akan dilakukan untuk menjalani tuntutan ya. Mas Fendi, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan Mas Fendi share ke pemirsa Nusantara TV dapat memberikan mereka wawasan baru, wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kehati-hatian dalam tindak proses transaksi jual beli online. Terima kasih Mas Fendi. Terima kasih. Dan pemirsa Televisi Hukum, demikian perbincangan kita pada kali ini dalam episode waspada penipuan dalam jual beli online. Televisi Hukum akan terus menemani Anda. Saya Oki Ahmad Zainubri, berterima kasih atas segala perhatian yang Anda berikan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas malam ini, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.